Hari ini ketiga terdakwa kasus obstruction of justice Irfan Widianto, Baikuni Wibowo, dan Cuk Putranto menjalani sidang vonis. Informasi selengkapnya akan disampaikan oleh jurnalis MJN, Valerie Budianto, langsung dari Gedung Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Valerie, selamat malam. Siapa terdakwa yang saat ini sedang menjalani sidang vonis? Apa saja pertimbangan hakim dalam vonis tersebut? Ya Reza, persidangan untuk terdakwa Baikuni Wibowo dengan agenda vonis baru saja selesai kurang lebih sekitar 5 menit yang lalu. Di mana terdakwa Baikuni Wibowo ini dijatuhi pidana penjara selama 1 tahun dan juga pidana denda sebanyak 10 juta rupiah subsidiar dengan 3 bulan kurungan. Hal ini karena majelis hakim menilai terdakwa Baikuni Wibowo terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindakan dengan sengaja dan atau melawan hukum, melakukan perbuatan-perbuatan yang mengakibatkan terganggunya sistem elektronik dan atau melakukan perbuatan yang mengakibatkan sistem elektronik tidak bekerja sebagaimana mestinya, sebagaimana dalam dakwaan pertama primair, yaitu dalam pasal 49 jungto pasal 33 Undang-Undang ITE jungto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP. Tadi majelis hakim membuktikan seluruh unsur dalam pasal tersebut yang menyatakan bahwa Baikuni telah memenuhi dan oleh karena itu pantas dijatuhi pidana penjara selama 1 tahun penjara. Untuk unsur pertama adalah unsur setiap orang yang dinyatakan terbukti karena memang Baikuni Wibowo ini merupakan subjek hukum yang melakukan tindak pidana sehingga dapat dimintai pertanggungjawaban pidana. Untuk Baikuni Wibowo ini dapat dinilai memiliki kemampuan untuk bertanggung jawab atas tindak pidana yang dilakukannya. Kemudian untuk unsur kedua yaitu dengan sengaja dan juga melawan hukum, melakukan tindakan apapun yang mengakibatkan rusaknya suatu sistem elektronik atau terganggunya sistem elektronik sehingga tidak bisa berjalan sebagaimana mestinya juga dinyatakan terbukti. Hal ini karena Baikuni Wibowo dinilai oleh majelis hakim sebagai pihak yang menyalin rekaman CCTV, kemudian juga menghancurkan atau memusnahkan isi dari rekaman CCTV yang menunjukkan bahwa Brigadir Yosua Huta Barat masih hidup ketika tiba di rumah dinas Duren 3. Dinyatakan oleh majelis hakim bahwa tindakan Baikuni berupa menyalin rekaman CCTV ini dilakukan tanpa adanya surat tugas, tanpa adanya surat perintah, dan oleh karena itu ia tidak memiliki wewenang untuk menyalin, untuk merekam, untuk menghapus, bahkan memusnahkan isi dari DVR CCTV. Kemudian untuk unsur ketiga adalah unsur yang melakukan, menyuruh melakukan dan juga turut melakukan perbuatan dinilai terbukti. Hal ini karena perbuatan dari Baikuni Wibowo ini merupakan atas perintah berjenjang dan oleh karena itu ia dianggap telah mengetahui tindakan tersebut dan oleh karena itu ia dapat dijatuhi tindak pidana. Tadi usai sidang, langsung Baikuni Wibowo menyatakan ia menerima putusan tersebut dan tidak akan mengajukan banding. Sehingga kita akan sama-sama nantikan dalam 7 hari ke depan apabila memang jaksa penuntut umum tidak mengajukan banding, maka persidangan atau putusan 1 tahun penjara untuk Baikuni Wibowo akan dinyatakan inkrah. Untuk persidangan selanjutnya akan dimulai pada pukul 9 dengan agenda vonis untuk terdakwa Cuk Putranto. Sementara demikian Reza, kembali ke Anda di studio. Baik, terima kasih jurnalis MJN, Valerie Budianto, melaporkan langsung dari Pengadilan Negeri Jakarta Selatan.